Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Apapun kita hari ini, bagaimanapun keadaannya, mari kita bersyukur. Bila masih dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan. Bila sudah dalam kemudahan, semoga Allah menjaga kemudahan itu dalam kehidupan kita. Semakin kita mengeluh akan semakin sulit, namun bila kita mampu belajar untuk berlapang dada dan bersyukur, insya Allah secara perlahan kelapangan itu akan datang. Buat teman-teman yang berjuang lolos SKB, semangat. Tapi Kak, aku berada di urutan kedua nih, ke urutan ketiga nih. Kak, saingan aku punya cerdik. Kak, saingan aku nilai SKD-nya tinggi banget. Please stop down, jangan pesimis, optimis, berpikir positif, berprasangka baik sama Allah. Apapun kondisinya, kenyataan terbaik hari ini adalah nama kalian sudah terdaftar sebagai peserta SKB. Khawatir itu manusiawi. Namun, waktu kalian akan lebih berguna untuk belajar daripada mengembangkan rasa khawatir itu. Tenang dan persiapkan semaksimal mungkin, karena setiap perjuangan, setiap doa akan indah pada waktunya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik untuk tes SKB teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih stay di channel ini, aku ucapin terima kasih buat yang udah ngedukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share. Terima kasih. Allah adalah sebaik-baik pembalas dari kebaikan yang sudah kalian lakukan. Baik, kali ini aku mau memenuhi permintaan beberapa teman yang sebelumnya pernah sempat request tentang materi mawaris atau yang dikenal juga dengan ilmu faraid. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Bila materi ini mengandung unsur kesalahan, baik itu dari segi tulisan, dari segi ucapan, mohon untuk diingatkan. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Selamat belajar. Peta konsep materi mawaris. Nah, kali ini kita akan belajar beberapa hal tentang mawaris. Yang pertama yaitu istilah-istilah dalam mawaris, kemudian sebab-sebab menjadi ahli waris, harta warisan, ahli waris, ketentuan bagian warisan, kemudian ketentuan keluarga inti atau utama, undang-undang warisan. Di sini nomor 7 tahun 1989 ini sudah diadakan perubahan, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2016. Lebih jelasnya udah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Kemudian nanti insya Allah akan ada penghitungan warisan dan contohnya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Pengertian. Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu warisa. Artinya mempusakai harta atau menerima harta. Mawaris artinya harta pusaka, harta warisan. Kemudian ada istilah tirkah. Tirkah artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Kemudian ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan disebut ilmu faraid. Nah, hukum mempelajari warisan ini itu adalah fardu kifayah. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam warisan ini hukumnya wajib. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, ini dia istilah-istilah dalam mawaris. Nah, istilah-istilah ini akan mempermudah kita untuk ke tahap berikutnya, yaitu contoh soalnya, penghitungannya ya teman-teman. Untuk masuk ke penghitungan, kita harus memahami dulu istilah-istilah ini. Nah, yang pertama, mawaris. Ya, mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan. Kemudian ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
Tujuan ilmu faraid diajarkan agar dalam pembagian harta warisan dilakukan secara adil, tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan sehingga tidak akan terjadi perselisihan. Kemudian ada istilah zawil furud, adalah ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dari istilah zawil furud ini, kemudian ini berasal dari istilah furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah ialah ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris. Nah, jadi bagiannya ini ditentukan dalam bentuk pecahan ya teman-teman. Di sini ada, nah pecahan ini itu hanya ada setengah, kemudian sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Hanya pecahan ini, jadi tidak ada pecahan di luar ini ya teman-teman dalam hal pembagian harta warisan atau yang dikenal dengan istilah furudul muqaddarah. Nah, kemudian untuk zawil furud, ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh dalil Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, ayat 11, ayat 12, 33 dan 176. Nah, kemudian lanjut ke hibab hirman. Maaf, di sini salah tulis ya teman-teman, harusnya ini hijab hirman adalah ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggalkan warisan. Kemudian hijab nukson, ini adalah ahli waris yang berkurang bagian warisannya karena adanya ahli waris yang lain. Kemudian kita lanjut, di sini ada asobah. Nah, jadi ada zawil furud, ada asobah. Nah, kalau zawil furud tadi ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran, sedangkan kalau asobah ini adalah ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan. Nah, asobah ini dibagi menjadi 3, itu ada asobah bin nafsi, ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan secara otomatis. Asobah ini dari jalur ahli waris laki-laki. Kemudian ke asobah bil ghair. Nah, di sini ada ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan ahli waris lain. Asobah ini dari jalur ahli waris wanita. Kemudian asobah ma'al ghair, ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena tidak adanya asobah bin nafsi dan bil ghair. Asobah ini dari jalur ahli waris saudara. Kemudian lanjut, sebab-sebab memperoleh harta warisan. Nah, di sini sebab-sebab di sini ada 4 ya teman-teman. Ada nasab hakiki. Nasab hakiki, hubungan kekeluargaan karena rahim. Kemudian nasab hukmi, hubungan kekeluargaan secara hukum karena memerdekakan budak. Kemudian pernikahan, saling mewarisi karena sebab pernikahan. Kemudian hubungan Islam, mewarisi karena sebab persaudaraan seakidah saat tidak ada ahli waris yang lain. Lebih jelasnya, yaitu terkait tentang adanya hubungan kekeluargaan, hubungan nasab hakiki ya. Itu ada 3, usulul mayit, hubungan ke atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kemudian furu'ul mayit, hubungan ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian al-hawasil mayit, hubungan ke samping, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman yang sekandung. Kemudian hubungan perkawinan, karena adanya perkawinan maka suami istri bisa saling mewarisi dari harta peninggalan pasangannya jika terjadi kematian. Kemudian wala, nah wala ini yang disebut dengan nasab hukmi, hubungan pembebasan budak. Orang yang memerdekakan budak akan memperoleh hak walak atas budak yang dimerdekakannya. Kemudian hubungan seagama, jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris yang ada hubungan nasab,
hubungan perkawinan dan hubungan walak, maka hartanya dipergunakan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Kemudian next, sebab-sebab ahli waris tidak memperoleh harta warisan. Nah, ahli waris ini bisa kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu perbudakan atau yang dikenal dengan rik. Seorang hamba tidak mendapat harta warisan yang meninggal dunia. Kemudian pembunuh atau al-qatlu, orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat harta warisan dari keluarga yang dibunuh. Kemudian murtad atau riddah, orang yang keluar dari Islam tidak mendapat harta waris dari keluarganya yang muslim. Kemudian perbedaan agama, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya. Sama ya teman-teman, kita next saja. Nah, kewajiban sebelum warisan dibagikan. Nah, jadi sebelum harta warisan ini dibagikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ahli waris, yaitu zakat, kemudian biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan wasiat. Nah, keempat hal ini harus dipenuhi dulu, harus dibayar dulu, baru kemudian harta warisan ini bisa dibagikan. Wasiat adalah pesan si pewaris sebelum ia meninggal, agar sebagian harta peninggalannya diserahkan kepada seseorang atau suatu lembaga, dan yang paling pasti bukan ahli waris. Jumlah harta peninggalan yang diberikan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris. Next, pembagian ahli waris. Nah, di sini ahli waris ini dibedakan jenis kelamin, dari segi jenis kelamin, kemudian dari segi perolehan harta. Dari segi jenis kelamin, itu laki-laki ada 15, kemudian perempuan ada 10. Nah, 15 ahli waris dari laki-laki, 15 ini yang diutamakan 3 ya teman-teman. 15 ini yaitu anak laki-laki. Nah, ini aku kotak merah, ini artinya yang diutamakan. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak. Nah, bapak ini yang kotak merah ini berarti menjadi salah satu yang diutamakan ya teman-teman. Kemudian kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, kemudian suami laki-laki yang memerdekakan pewaris. Nah, jadi dari 15 ini, bila ada semua, yang diutamakan hanya 3 teman-teman, anak laki-laki, bapak, dan suami. Kemudian ahli waris jalur perempuan, itu ada 10, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, nenek, kemudian ibu dari ibu, nenek ibu dari ayah, kemudian saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, istri wanita yang memerdekakan pewaris. Nah, dari 10 ini, bila ada semua, yang diutamakan hanya 5, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, saudara perempuan seibu sebapak, dan istri. Kemudian dari 25 ini, jika 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari suami dan istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, ini yang tergabung di dalam keluarga inti ya teman-teman.
Kemudian, nah di sini poin pentingnya dari keluarga inti ini adalah bagian dari keluarga inti yang harus banget kita hafalin karena ini sering sekali muncul di soal. Nah, suami ini sebagai anggota dari keluarga inti itu mendapatkan setengah jika tidak ada anak kandung atau cucu dari anak laki-laki, kemudian 1/4 jika ada anak kandung atau cucu dari anak laki-laki. Ingat-ingat ya teman-teman, setengah jika tidak ada anak atau cucu, kemudian 1/4 jika ada anak ataupun cucu. Kemudian istri, suami dan istri ini bagiannya berbeda ya teman-teman. Nah, kalau istri itu 1/4 bila tidak ada anak, kemudian 1/8 jika ada anak kandung atau cucu dari anak laki-laki, kemudian anak laki-laki asobah binafsih jika tidak ada anak perempuan, asobah bil ghair jika bersama dengan anak perempuan. Kemudian anak perempuan itu setengah jika tidak ada anak laki-laki, 2/3 jika bersama anak perempuan yang lain, asobah bil ghair jika ada anak laki-laki. Kemudian bapak asobah binafsih jika tidak ada anak kandung atau cucu dari anak laki-laki, 1/6 jika ada anak kandung atau cucu dari anak laki-laki. Ibu itu 1/3 jika tidak ada anak kandung, kemudian 1/6 jika ada anak kandung. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, suami bilangannya setengah, pecahannya setengah sama 1/4. Istri 1/4 sama 1/8. Kemudian anak laki-laki ini asobah. Kemudian anak perempuan setengah dan 2/3 bisa juga jadi asobah. Kemudian bapak asobah binafsih atau 1/6 tergantung kondisinya. Kemudian ibu itu 1/3 bila tidak ada anak kandung dan 1/6 jika ada anak kandung. Kemudian dari segi perolehan harta itu tadi ya di awal udah kita bahas asobah, ahli waris yang menghabiskan harta menerima sisa dari dawil furuts. Kemudian dawil furuts itu ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditetapkan oleh nas. Kemudian kita next, ingat-ingat pembagiannya ya. Lanjut ke slide berikutnya, pembagian ahli waris. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman, dawil furuts dan asobah. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa dawil furuts adalah ahli waris yang perolehan bagian harta warisannya sudah ditentukan oleh syara, yaitu dengan setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Nah, untuk pembagian dari masing-masing pecahan ini, yaitu ahli waris yang memperoleh setengah terdiri dari 5, yaitu yang pertama anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sebapak, kemudian saudara perempuan tunggal yang sebapak, saudara perempuan tunggal yang sebapak, dan suami apabila pewaris istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk mempermudah dalam mengingat yang di pecahan setengah ini, yang perlu diingat bahwa ada 5 dan satu-satunya yang laki-laki itu cuma 1, yaitu suami. Nah, jadi setengah itu mayoritas perempuan dan yang laki-laki cuma 1, suami setengah, dengan syarat tidak ada anak atau cucu ya. Kemudian lanjut ke 1/4. Nah, 1/4 di sini itu ada 2, suami apabila
istri yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu. Kemudian istri, seorang ataupun lebih, bila pewaris atau suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Nah, di sini berarti untuk mengingat-ingat bahwa seperempat ini hanya untuk pasangan suami istri ya. Jadi selain suami dan istri tidak ada yang dapat seperempat. Oke, kemudian lanjut ke seperdelapan. Nah, seperdelapan ini hanya satu, yaitu istri. Kalau di seperempat tadi istri tanpa anak. Nah, kalau untuk yang seperdelapan ini, istri seorang atau lebih apabila pewaris suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Gimana, mudah kan diingat? Kalau yang setengah, suami, itu apabila dia tidak punya anak atau cucu. Kemudian yang seperempat, itu pasangan suami istri. Nah, kalau untuk yang seperdelapan, itu hanya istri seorang saja. Oke, kemudian kita lanjut ke 1/3. Nah, di 1/3 ini ada dua, yaitu ada ibu, apabila si pewaris anaknya tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara lebih, laki-laki maupun perempuan, sekandung sebapak atau seibu saja. Kemudian yang kedua, 2 orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hanya ada 2 ya teman-teman. Kemudian ahli waris yang bagiannya 2/3, di sini ada 4. 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila anak perempuan tidak ada. Kemudian yang ketiga, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak. Dan 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Nah, di 2/3 ini didominasi oleh perempuan ya teman-teman. Sama sekali tidak ada laki-laki di sini. Kenapa kok di bagian pecahan-pecahan ini yang banyak itu perempuan? Karena untuk laki-laki itu hampir, laki-laki itu kan ada 15 ya. Ke-13-nya itu masuk asobah, makanya di sini laki-laki hanya ada beberapa saja ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke 1/6. Nah, di 1/6 ini penduduknya paling banyak, ada 6. Yang pertama itu bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Kemudian ibu apabila ada anak atau cucu atau ada 2 orang saudara lebih. Kemudian nenek, seorang atau lebih bila tidak ada ibu. Kemudian seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun wanita. Cucu perempuan, seorang atau lebih apabila ada seorang anak perempuan, tetapi apabila anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat bagian apa-apa. Ini terhijab ya teman-teman, terhalang. Kemudian yang keenam, seorang saudara perempuan sebapak atau lebih apabila ada seorang saudara perempuan sekandung, tetapi apabila saudara sekandungnya lebih dari seorang, maka saudara perempuan sebapak terhalang, tidak dapat waris. Nah, jadi diingat-ingat ya teman-teman, setengah, seperempat, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Yang paling sering muncul di soal itu apa? Suami, istri. Nah, suami setengah dan 1/4. Kemudian istri itu bagiannya lebih sedikit daripada suami. Itu kalau istri 1/4 dan 1/8. Kemudian ibu ini juga sering muncul. Kemudian juga bagian dari bapak. Oke, kita ingat-ingat sambil jalan. Kita sekarang masuk ke asobah. Asobah adalah ahli waris yang bagian dari harta warisannya tidak tertentu. Misalnya, seluruh harta warisan jatuh kepadanya karena tidak ada ahli waris zawil furud. Kemudian sisa dari harta warisan setelah diambil oleh zawil furud. Kemudian yang terakhir tidak berhak memperoleh bagian pusaka karena harta warisan itu habis dibagikan kepada zawil furud yang berhak menerimanya.
Kemudian asobah ini terbagi menjadi ketiga, yaitu asobah bin nafsih, adalah ahli waris yang menjadi asobah secara otomatis, bukan karena ditarik oleh ahli waris dawil furud. Asobah bin nafsih terdiri dari 13 orang, semuanya laki-laki, dengan urutan sebagai berikut: anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek, bapak dari bapak, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman yang seibu sebapak dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang seibu sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, laki-laki yang memerdekakan si pewaris ketika masih menjadi budak. Nah, ini semua adalah asobah bin nafsih ya teman-teman. Kemudian ada asobah bi ghairihi, adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asobah bin nafsih. Mereka adalah anak perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki, ketentuan bagian harta pusakanya untuk anak laki-laki sebanyak 2 kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dengan sebab adanya cucu laki-laki dan dari anak laki-laki. Ketentuan pembagiannya sama seperti bagian anak perempuan jika ada anak laki-laki. Saudara perempuan seibu sebapak dengan sebab adanya saudara laki-laki seibu sebapak. Kemudian yang terakhir saudara perempuan sebapak dengan sebab adanya saudara laki-laki sebapak. Jadi otomatis status zawil furudnya yang ketarik ini berubah menjadi asobah ya teman-teman. Kemudian asobah ma'a ghairihi adalah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tertentu dari zawil furud. Mereka adalah saudara perempuan sekandung apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan sebapak apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan yang terakhir saudara perempuan sekandung atau sebapak memperoleh bagian harta warisan berupa sisanya setelah diambil oleh anak perempuan seorang atau lebih, atau cucu perempuan seorang atau lebih. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca lebih terperinci lagi ya teman-teman, baca lebih detail lagi. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah ya, di sini dalam bentuk tabel ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri. Ini ringkasnya dari apa yang kita bahas sebelum tadi, di slide sebelumnya tadi ya. Nah, istri, suami, nah tadi kan 1/4 untuk istri yang tidak ada anak atau cucu. Kemudian 1/8 bagi yang ada anaknya, suami. 1/2, 1/4. Nah, kemudian anak perempuan sendiri tidak ada anak atau cucu itu 1/2. 2 anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki itu 2/3. Kemudian anak laki-laki sendirian atau bersama anak atau cucu laki-laki atau perempuan. Keterangan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Ya, ini anak laki-laki ini masuk ke asobah ya teman-teman. Ayah kandung bila tidak ada anak atau cucu itu 1/3. Kemudian bila ada anak 1/6. Dan ibu bila tidak ada anak, dua saudara atau lebih ayah kandung itu 1/3. Bila ada anak 1/6. Kemudian bila tidak ada anak atau cucu atau lebih saudara perempuan tetapi ada ayah kandung, 1/3 dari sisa setelah diambil istri, janda atau suami atau duda. Nah, ini pengecualian untuk ibu ya teman-teman. 1/3 ini yang ini nanti masuk di kasus gorowin ya. Khusus di gorowin ini sebenarnya ibu ini kan 1/3 ya, zawil furud 1/3. Namun karena di kasus yang ketiga ini nanti masuk
Warawin, nah ini sepertiganya ini dari sisa setelah diambil istri atau suami, ya. Nanti ada contoh soal tersendiri tentang ini. Kemudian saudara laki-laki, perempuan seibu, sendirian, tidak ada anak cucu ayah kandung, itu 1/6. Kemudian 2 orang atau lebih tidak ada anak cucu ayah kandung, itu 1/3. Saudara perempuan sekandung ayah, sendirian, tidak ada anak cucu ayah kandung, itu 1/2. Kemudian 2 orang atau lebih tidak ada anak cucu ayah kandung, itu 2/3. Kemudian saudara laki-laki sekandung seayah atau seayah, itu sendiri atau bersama saudara lain, tidak ada anak cucu ayah kandung, asobah setelah dibagi pembagian lain. Kemudian cucu atau keponakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Nah, ini supaya mempermudah dalam menghafal saja ya teman-teman. Seperti dalam belajar peta buta, semakin sering kita membaca, semakin sering kita melihat, semakin sering kita membahasnya, insya Allah akan semakin mempermudah kita dalam mempelajari ini. Aku yakin teman-teman semuanya sudah mempelajari mawaris ini dengan sangat detail. Tapi ya, mudah-mudahan ini bisa semakin mempermudah teman-teman dalam mempelajari mawaris ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, ini masuk ke hijab. Apa itu hijab? Nah, jadi seorang ahli waris ini dia tercatat bisa mendapatkan warisan, namun posisinya dia terhalang sehingga akhirnya dia tidak mendapat warisan ini. Nah, bagaimana tentang hijab ini? Nah, penghalang warisan atau hijab ini dibagi menjadi 2 golongan atau 2 macam, yaitu hijab nukson, ialah penghalang warisan atau hijab yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah ditentukan. Misalnya, suami kalau tidak ada anak akan mendapat 1/2, tetapi jika ada anak mendapat 1/4. Nah, jadi nukson ya teman-teman, mengurangi bagian. Nah, dari awal suami itu semestinya kan 1/2. Nah, tapi karena ada penghalangnya, tapi karena ada anak, nah jadi bagiannya tinggal 1/4. Ini hijab nukson. Kemudian contoh lain, istri kalau tidak ada anak akan mendapat 1/4, tetapi kalau ada anak ia mendapatkan 1/8. Kemudian ibu mestinya mendapatkan 1/3, tetapi jika ada anak ia mendapatkan 1/6. Ayah mestinya mendapat waris asobah, tetapi kalau ada anak laki-laki, kemudian ayah tersebut mengambil furudnya, bagiannya sebanyak 1/6. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan hijab nukson ya teman-teman. Jadi mengapa kok presentasinya beda ya ketika punya anak dan tidak punya anak? Nah, itu karena tercatat tergolong sebagai hijab nukson, penghalang warisan atau hijab yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah ditentukan. Kemudian lanjut ke hijab hirman. Hijab hirman ialah penghalang warisan atau hijab yang menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan. Dengan adanya hijab hirman, maka ahli waris menjadi sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Nah, bedanya kalau di hijab nukson tadi itu hanya mengurangi teman-teman. Tapi kalau hijab hirman ini bukan lagi mengurangi, tapi menghilangkan, menyebabkan benar-benar tidak mendapatkan ya sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hijab hirman ini digolongkan menjadi 2, yaitu hijab hirman bil wasfi, hijab sebab sifat, yakni menghijab atau menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan karena sifat atau sebab yang ada pada ahli waris, membunuh pewaris misalnya. Kemudian perbedaan agama. Nah, ini tadi ya kita bahas di bagian sebab-sebab
yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan ini ternyata masuk ke hijab hirman bil wasfi. Kemudian yang kedua, hijab hirman bisyaki. Nah, yaitu menghijab atau menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan karena terdapat ahli waris lain yang lebih berhak. Nih misalnya kakek terhijab oleh bapak, kemudian cucu terhijab oleh anak laki-laki, saudara terhijab oleh anak laki-laki. Nah, contoh lain itu cucu laki-laki tidak berhak memperoleh warisan apabila ada anak laki-laki, kemudian kakek tidak berhak memperoleh harta warisan selama ada bapak, nenek tidak berhak mendapat harta warisan selama ada ibu, saudara seibu sebapak tidak memperoleh harta warisan selama ada anak laki-laki dan bapak, saudara laki-laki atau perempuan, sebapak tidak berhak memperoleh harta warisan apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung jika berasobah dari pihak bapak bersama-sama anak perempuan, cucu perempuan. Nah, jadi ketika kasus hijab hirman bisyaki ini, maka ada beberapa ahli waris yang semestinya tidak mendapat karena terhalang oleh posisi ahli waris yang lebih kuat ya. Nah, kemudian dalam hal hijab hirman terdapat kemungkinan seorang ahli waris menjadi terhalang untuk menerima warisan karena ada ahli waris yang menghalanginya. Ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris dalam hukum waris Islam disebut dengan istilah hajib, sedangkan ahli waris yang terhalang disebut dengan istilah mahjub. Oke, kita next ke slide berikutnya. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.